Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi athama bil ghara'i bi hikmatihi fi syu'uni bariyatihi ma tawassa'at fihi mashahidu ulil albab. Wa khafat min tilka al-mashahidi 'ala al-'ajabil ujab. ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما دعت إليه أسرار الكاف والنون وما يعقلها إلا العالمون والخبير بالمعاني ناجته أسرار المثاني بنداء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بهدى أما بعد. معاشر الحبايب الكرام, معاشر الحاضرين, معاشر المسلمين rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, untuk kita mukarram Al-Habib Abubakar bin Taufik bin Syahab ta'ala bidul hayatih. Hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Dr. Saleh Segaf ta'ala bidul hayatih. Bersama kita hadir Al-Mukarram Al-Habib Idrus ta'ala bidul hayatih. Dan Sanjaina Jemaah Masjid Ta'lim dan Mustafa, yang mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita pada pagi yang penuh barakah ini setiap Yaumul Ahad kita bersama-sama selepas sholat subuh berjamaah berzikir, berwird, bertasbih, berdoa, baca surat Yasin dan niat-niat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, akhir kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengaji, menuntut ilmu melalui kitab renungan An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Allah selalu berikan buat kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal ibadah yang diterima, dan selalu kita berikan dengan nikmat taufik hidayah inayah serta keridhaannya di dunia wal dunya wal akhirah. Begitu pula istri, keluarga, anak, tanah famili kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Hadirin marilah sedikit untuk kita mengisi waktu. Kita lanjutkan dengan kita masih di dalam bab Fadlul Tadhkirah, pentingnya mengambil peringatan, mengambil satu nasihat, teguran dari beberapa nasihat-nasihat dari apa yang dituturkan melalui firman Allah atau sabda junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan renungan daripada nasihat kalam-kalam hikmah dari para ulama salihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi وبكم في الدارين آمين وبه إليه قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم. ومن آمن بقلبه ولسانه وضيع ما فرض الله عليه من طاعته وارتكب ما حرم الله عليه من معصيته فأمره في غاية الخطر ويخشى عليه إن لم يتداركه الله بالتوفيق لتوبة خالصة قبل مماته أن يلتحق بالمنافقين والكافرين ويكون معهم في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فاثبت أيها المؤمن المطيع على طاعة ربك واستكثر منها واصبر عليها وأخلص له فيها ودم على ذلك حتى تلقاه جل وعلا ويرضيك ويرضى عنك ويحلك دار كرامته. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وانزع أيها المؤمن العاصي عن معصيتك وتب إلى ربك منها من قبل أن ينزل بك الموت فتلقى ربك دانسا خبيثا فتكون كما قال الله إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ولا
لا تعمل إن لم تبادر بالتوبة من إسيانك أن ينزل الله بك عقابا من عقابه فإن العاصين لربهم متعرضين لذلك في كل وقت ألم تسمع قول الله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اللهم اجعلنا يا كريم بتدبيرك منتفئين ولكتابك ولرسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا يا ربنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ووالدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur hadirin barusan telah kita simak, kita berkat qiraatul kitab, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat mukarramun dan ulama wasalihun. Masih hadirin, dalam pentingnya kita mengambil renungan nasihat dari kitab An-Nasihah Diniyah wal Usul Imaniyah, berkata Habib Qutbul Irsyad wa Qadil Ibad wal Bilad Abdullah bin Ala bin Haddad, janganlah kita menjadi orang-orang yang mana disebut di dalam surat Al-Quran Karim seperti kemarin surat Fussilat ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka berkata tatkala diberikan nasihat oleh para nabi-nabi dan orang-orang saleh, mereka mengatakan, sungguh hati-hati kami ini sudah berada di dalam akinnatin mimma tad'una, ini sudah tertutup dari apa-apa yang kamu serukan buat kami. Hati kami ini sudah gak bakal nerima lagi apa-apa yang kamu serukan buat kami. Naudzubillah. Kan? Bahkan dia berkata, wa fi adanina waqrun, di telinga-telinga kami itu ada sumbatan. Jadi dia mau ngomong juga gak bakal masuk. Naudzubillah. Di kuping-kuping kami ini sudah ada waqrun, sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami, antara kamu itu sudah ada dinding yang membatasi seruan kami sama kami. Naudzubillah. Jadi orang-orang jadi ingkarnya sama tadkirah nasihatnya. Yang sampai kita seperti ini, sampai dikatakan fa'mal innana amilu, dia nantang itu, udahlah kau beramal apa yang kau lakukan, kami beramal apa yang kami lakukan. Naudzubillah. Bahkan mereka wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La in ja'ahum nadhirun, kalau seandainya datang nanti kepada kami itu seorang pemberi peringatan, la yakununna ahda min ihdal umam, tentunya bakal datang buat kami yang lebih baik petunjuk itu dari satu umat dibanding kamu ini semua yang masih ada kamu. Dia bilang gitu. Padahal Allah berfirman, falamma ja'ahum nadhir, seandainya ada yang memberikan nasihat selain daripada orang-orang yang baik, maka gak bakal datang nasihat yang lebih baik dibanding itu. Jadi, kalau kita ini sudah dapat istilah kata istri yang soleha, terus kita mau ribut sama dia, mau berantem sama dia, gak bakal lebih baik dapat yang lebih soleh dari dia tadi. Semuanya begitu juga. Sudah datang rasul-rasul yang baik, ditolak, gak bakal lebih baik dari rasul-rasul lagi. Orang yang soleh datang terus kita tolak, gak bakal lebih baik. Naudzubillah. Allah berfirman, falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Nah, tatkala datang orang yang kasih nasihat mereka, menurut mereka ini yang lebih baik, ternyata mereka bukan bertambah menerima datang dari nasihat itu kebenaran, tapi tambah jauh kebenaran daripadanya. Naudzubillah. Dan hati-hati jangan nolak tazkirah nasihat. Kalau itu baik ambil, walaupun datang dari mulutnya anjing. Sampai pepatah Arab bilang apa? Khudil hikmah walau min ayyi wi'a'in kharajat. Ambil itu hikmah walaupun dari mana saja keluarnya tadi itu hikmah, sekalipun mulutnya anjing, supaya kita dapat pelajaran. Apalagi dari orang-orang soleh, para wali-wali, para nabi-nabi, wah sudah nggak ada dong. Dari sini teguran buat kita. Fahada wasfun min du'a min man ja'ahu rabbuhu ila tauhid. Ini sifatnya orang-orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketauhidan kepadanya.
mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, wa ta'atihi, dan diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, ala lisani rasuli, melalui lisan Rasul yang mengajak mereka, tapi mereka fa'aba wastakbar, enggak menerima dan sombong, merasa dia lebih mulia dibanding Rasul, merasa dia lebih benar dibanding orang-orang yang benar. Wa jahada wa kafara, bahkan mereka ingkar dan kafir lagi. Ini hati-hati orang kayak gini nih. Wa man amana bi lisanihi, tapi siapa orang beriman dengan lisannya, wa saddaqa bi dhahirihi, membenarkan zahirnya, tapi wa ankara bi qalbihi, dia mengingkari hatinya. Lisannya membenarkan, zahirnya tidak ada orang benar, tapi hatinya mengingkari. Ya kan? Jadi orang-orang itu. Nah, siapa itu? Itu adalah wahwal munafik, orang yang munafik. Yang kalau ketemu sama orang-orang mukmin dia bilang qalu inna amanna, saya sama kamu beriman. Masya Allah. Tapi kalau sudah berubah dari kumpulan orang apa? Itu percuma, jangan diikuti orang itu. Alhamdulillah. Lisannya ngomongin tapi hatinya ingkar, ya kan? Wa ankara bi qalbihi fa wal munafiq alladzi lahu ma lil kafiri alaihi wa ma alaihi min ghadabillahi wa la'natihi. Orang kayak gini ini gak ada bedanya dengan orang kafir, ya kan? Apa yang akan diterima oleh orang-orang kafir, maka dia bakal dapat juga seperti yang diterima oleh mereka. Dan apa yang Allah kirimkan daripada murka dan laknatnya, maka dia pun juga akan menerima murka dan laknatnya Allah. Jangan dipikir wah omongnya benar, ternyata hatinya ingkar. Gak ada beda dengan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Adapun sambungannya wa man amana bi qalbihi wa lisanihi, tapi ada orang yang beriman dengan hatinya dan dengan lisannya dia beriman, tapi wa dhayya'a ma faradallahu alaihi min ta'atihi, tapi dia mengabaikan apa yang Allah wajibkan. Dia percaya dia benar, lisannya membenarkan, hatinya, tapi dia mengabaikan yang baik-baik, tak pernah diamalkan, ya kan? Naudzubillah, doya, melalaikan, mengabaikan ma faradallahu alaihi, apa yang Allah fardukan atasnya, apa yang Allah wajibkan atasnya, min ta'atihi, khususnya dari ketaatan kepada Allah. Tapi wartakaba ma haramallahu alaihi, bahkan masih sempat melakukan apa yang diharamkan Allah. Banyak kalau ditanya beriman, Islam, tapi larangan-larangan Allah tetap diterjang. Naudzubillah. Perintah-perintah Allah masih ada ditinggalin. Naudzubillah. Ini kayak gini ada juga. Maka orang kayak gini fa'amruhu fi ghayatil khatar. Perkaranya orang kayak gini, kalau orang model gini ini sudah pada puncak yang namanya mara bahaya, bakal menerima, bakal datang Madinah. Naudzubillah. Fa'amruhu fi ghayatil khatar. Dia sudah berada dalam tebing, jurang neraka aja. Dia mati kalau dia masih dalam keadaan itu, belum. Alhamdulillah. Bila fa'amruhu fi ghayatil khatar. Bagaimana kemarin yang kita ceritakan nanti, bagi manusia itu antara dia sama neraka sebetulnya ada tutup, ya kan? Ujibatin naru bisyahawat. Ditutup manusia ini dengan neraka itu dengan amalan-amalan yang membuat dia nikmat. Jadi maksiat-maksiat. Nah kalau dia melakukan kemaksiatan, maka tutup tadi itu dia dengan sendirinya dia ngerobek, dia ngobrak pintunya neraka, sehingga terbukalah pintu neraka untuk dia masuk. Naudzubillah. Begitu juga antara dia dengan surga itu sebenarnya ada penutup. Wa ujibatil jannah itu begitu juga bil makari, dengan sesuatu yang kadang-kadang nggak enak rasanya, subuh-subuh bangun ngantuk udah lagi, ya kan? Bangun hari ini masih ngantuk tapi ngaji, tetap ngaji. Maka dengan apa yang dia lakukan walaupun nggak enak, pada dasarnya tutup surga, dan itu pintu surga yang nutupin dia itu akan dia dobrak untuk dia masuk di karena sudah terbuka buat dia. Amin ya rabbal. Makanya emang jalan menuju surga kelihatannya nggak enak, jalan menuju neraka enak, maksiat, motor-motornya nggak beres, ya kan? Membuat kita lupa, tapi bawa ke neraka. Hanya kayak gini, fi ghayatil khatar. Dia sudah berada dalam puncak mara bahaya yang sedikit lagi dia bakal menerimanya. Wa yushya alaihi, dan dikhawatiri atas kalau dia tetap dalam hal kayak gini, illa yatajarrahu Allahu bitaubatihi taubatil khalisah. Kalau seandainya Allah enggak mau berikan buat dia tadi taufiknya, Allah enggak mau perbaiki semua dari semua kekurangan untuk dia tutup dengan taufiknya, dengan amal solehnya untuk mau bertobat dari maksiatnya yang tulus karena Allah, taubatan khalisah, taubatan sahihah, atau taubatan nasuhah, taubat yang nasihatin dia.
Itu namanya taubatan nasuha. Tobat yang nasihatin dia, yang kalau dia lakukan tobat ini nggak balik lagi pada perbuatan dosa. Tobat yang gimana? Yang katanya ulama, tobat seperti air susu yang keluar dari teteknya, nggak balik lagi ke dalamnya. Itu tobat yang khalisah. Bisa nggak kayak gitu? Nggak ada yang ngomong. Bisa dong. Bisa dong lah. Kayaknya suka mau. Oh, hati-hati. Bahaya itu ngomong gitu. Insya Allah, dan insya Allah kita minta taubat Allah. Taubat, ya kan? Allahumma inna nas'aluka taubatan shahihah. Ya kan, saya minta Allah sebentar taubat yang shahihah. Ya Pak, minal ma'asi wad dzunub wal fi'alil qabihah qabla kashfil ghita bainal mala'i wal fadhiha. Itu dari Habib Muhammad bin Abi Abdullah bin Sumit Tahir. Luar biasa. Ya Allah, saya minta kepada Engkau taubat yang shahihah, yang benar. Taubatan sholihah, apa khalisah, taubatan nasuha, kayak gini. Tobat-tobat yang kalau kita lakukan ini Allah ampuni dari dosa-dosa kita. Amin. Dan kita juga diselamatkan nanti dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya nanti ini ajal kita yang menunggu kita. Dan sebelumnya nanti aib kita dibuka di hadapan manusia seluruh dunia. Itu paling berat ya. Aib kita ditunjukin orang seluruh dunia. Ini yang datangnya ngaji dan Mustafa ternyata di rumah kayak begini modelnya. Gimana malunya nih? Ya kan? Ini yang kelihatannya pakai baik ternyata nih dia keroknya masuk. Oh, gila. Gimana kalau kita nggak mahal ke sana? Ya kan? Nah ini di sini katanya ulama, illam yatadaraqullahu bitaubah. Sebenarnya katanya illam yatadaraqullahu bitaubah, ay bitaufiq, kalau dia diiringi, dibenahi oleh Allah SWT dengan taufiknya untuk menuju kepada taubat yang salihah, apa khalisah, taubat yang tulus, ikhlas karena Allah. Qabla mamati, sebelum wafatnya dia, ayyaltahiqa bil munafiqin wal kafirin. Maka dia khawatir dia akan digabungkan, dimasukkan dalam kelompok orang-orang munafik yang datangnya bilang beriman sama Allah, mempercayai Rasul, membenarkan Rasul, tapi dia melalaikan perintah-perintah Allah, bahkan menerjang larangan-larangannya. Dan nanti kalau dia belum tobat, sebelum matinya dia nggak tobat, maka digabung sama ini model sama, bahkan lebih besar dosanya. Dia tahu, orang kafir mungkin nggak tahu masa neraka ya dosa juga, tapi yang tahu lebih parah lagi, karena orang munafik itu bidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah lagi. Tapi ada yang bilang itu yang masuk neraka sampor yang paling bawah itu, yang paling bawah semuanya. Yang jaga di sana malaikat seolah-olah kayaknya nggak ada yang bakal masuk sini mah. Kayaknya sih kagak mau nyampe ke sini orang-orang, ya kan? Karena itu udah neraka bawah masuk, tapi kan dulu masuk orang-orang nyepik masuk paling susahnya untuk masuk. Tiba-tiba adanya duduk, kok ada sampai di sini? Ada masuk di sini. Lagi, masa kau bisa kok? Apa yang nyebabkan kau bisa masuk sini? Ini sudah paling ribet orang masuk ke sini. Kok ini minggu di sini? Ternyata dia bilang, oh lu gak nak minan musolli. Saya nggak peduli sama sholat, bukan orang nggak percaya sama sholat, tapi dia nggak peduli. Dia nggak dipikir waktu sholat. Sholat gampang, nanti juga masih ada waktu. Dia bilang gitu. Kemudian sekarang waktu sepak bola dulu di dalam dunia kan, bayangin jam 2 subuhnya jam 10. Hati-hati. Ini zaman sekarang udah mulai banyak orang nggak mikirin sholat. Giliran ustaz begitu, wah sholat nggak boleh kelewatan. Setahun sekali loh ini. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di sini kata ulama oleh sedih khawatir dia bakal digabungkan dalam kelompok orang munafik, orang kafir. Wa yakunu ma'ahum fi narillahil muqaddah. Dan dia nanti akan dikumpulkan bersama mereka di dalam api neraka yang Allah yang dinyalakan. Narullahil muqaddah allati tattaliqu 'ala afidah. Yang mana api dan itu kalau sudah membakarnya bukan cuma ngerasain di dohirnya mereka, sampai di hati-hati mereka kebakar. Ya. Tattaliqu 'ala afi, naik sampai ke hati-hati, masuk ambis. Serem dahsyat aja ini. Ya kalau orang kebakar mobilnya aja udah serem, sampai ke batin-batinnya mana nih? Allati tattaliqu 'ala afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya orang-orang itu ditutup, dilingkupi sama api semuanya. Semuanya api, atas, kiri, kanan, bawah, semuanya api. Naudzubillah. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Dan mereka nanti akan
diikat di tiang-tiang yang begitu panjang, diikat di belakang kayak hati. Alhamdulillah, mendadak mau lari kemana? Udah ditutup api, diikat gitu, dibakar gitu. Alhamdulillah, ini apa? Api neraka jahanam yang Allah sifatkan di sini. Fasbut ayyuhal mu'minul muti, ya kan? Maka selayaknya bagi orang-orang mukmin yang taat, yang patuh ala taati rabbik, yang taat kepada Tuhanmu, bagi orang mukmin, ya kan? Hendaklah kamu ini teguhkan, tetapkan iman Islam ini, ya kan? Jangan sampai goyah dengan semua godaannya zaman, modernisasi zaman dan sebagainya. Wastakthir minha, dan perbanyak dari taat sama Allah. Wasbir 'alaiha, kalau dalam ketaatan yang sabar, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, diikat yang sabar, jangan lepas dari situ, ya kan? Dan di sini katanya ulama, wa akhlis lahu fiha, dan yang ikhlas dalam ibadah. Kalau sudah teguh, yang ikhlas itu jangan mengharap apa-apa kecuali keridhaan Allah, pahala di sisi Allah jauh lebih besar dibanding apa yang kita harap. Keberuntungan dunia kecil, tapi keberuntungan ukhrawi dahsyat. Nggak ada yang bisa nandingin ini. Apa fadilahnya ikhlas? Tahu saja itu Halimah Sa'diyah. Waktu dia berharap menyusui dengan upah dari orang yang disusuinya ayah ibunya, ternyata sampai di sana gara-gara naik onta yang atanya kecil, ya kan, perempuan kurus lembek lagi, jalan angka yang kalah cepat sama orang-orang yang nyusui dari kampungnya dia, yang naik kuda, naik onta, tangkas larinya kencang. Otomatis gara-gara apa jalannya pelan, sampai di sana paling terlambat. Begitu sampai di sana, ada nggak orang mau disebut bang, hampir terlambat sih, baru datang. Orang-orang udah sebulan nyampe ini baru datang. Lah kok bisa dia? Habis kita naik onta, ontanya lagi perempuan begitu sakit-sakitan, begitu dinaikin jatuh. Gimana mau nyampe duluan ya? Ya nggak ada lagi. Kalau kau mau menyusui anak cuma satu, siapa itu? Tuh orang yang bapaknya meninggal, junjungan Nabi kita Muhammad. Itu semua, dan tetap susu-susu kayak kamu ngeliat dia nggak ada yang mau menyusui dia. Kenapa? Karena nggak bisa diharap dari ayahnya. Ayah nggak ada, siapa mau gaji dia? Ibunya orang miskin, kakeknya juga kayak gitu, kerjaannya nggak ada, menjaga Ka'bahnya. Terus gimana? Ya kalau kau mau tega melihat dia mau susui, terserah. Tapi jangan diharap, nggak bakal dapat apa-apa dari dia. Oh gitu. Tapi kalau dia apa jiwanya beda dengan orang lain, begitu ditanya, coba sih saya mau lihat tuh anak kayak gimana. Dari kejauhan rumahnya hanya begitu bersinar, tambah didekati, tambah aromanya semerbak, wangian, masya Allah, memikat hatinya. Siapa itu? Didekati tambah harum, sampai ke pintu. Ditanya, siapa? Ada kakek itu. Abdul, siapa kamu? Saya orang mau kerja menyusun orang. Oh, siapa kamu? Saya nggak dapat orang menyusun, kata tinggal satu orang yang mau disusui. Begitu. Tapi siapa namanya? Saya Halimah Sa'diyah. Halimah, namamu Halimah, orang yang penyantun, nggak tegaan dengan orang. Sa'diyah, kau yang bakal beruntung. Halimah, terus terang, anak ini anak yatim, ibunya orang susah, saya juga gak sanggup buat ganti kamu dan kau menyusui dan anak. Kira-kira kau menyusui dia? Tapi kalau kau menyusui dia sesuai dengan nama, kau bakal beruntung nanti. Kalau kau gak mengharap dari kita, kau harap dari Allah Subhanahu Wa Taala, bakal diganti kamu nanti. Benar. Ya coba saya lihat, begitu dilihat hati, Masya Allah, memikat itu hati. Yang namanya Halimah Sa'diyah begitu diangkat, cakepnya ini ada mulutnya lucu, matanya lentik, begitu kedip sama pimpin, udah dikedimin sama Nabi lagi, udah nggak bisa itu ada lari itu, kepikat hatinya. Aminah, boleh kau kasihnya anak untuk saya susui? Iya, tapi saya nggak bisa gaji kamu. Nggak apa-apa, saya mau bilang ke suami saya, boleh nggak suamiku, ini anak yatim. Kita memang nggak mengharap dari upah bapaknya, nggak ada, ibunya orang miskin. Tapi saya ingat dia nggak tega, saya bilang penyantun, sifatnya lain. Yang lainnya nggak ada yang mau pinjus, apa orang miskin. Begitu disusui, begitu sekali disusui, itu ontanya langsung aja kintak. Ini kenapa ini? Yang tadi sakit-sakitan langsung sehat ontanya. Nggak lama itu onta berdiri tegak. Lompat seorang cepat bawa kemari, saya mau antar kemana kau mau pergi. Begitu
Begitu dinaik itu, diontakan itu onta yang tadi jalannya lambat, ngacil. Subhanallah. Yang jamaah-jamaah suku Bani Salamah yang dari jauh tadi itu sudah hampir mau nyampe 1 bulan berjalan, dikejar sama dia dalam waktu 3 hari. Sampai semua di rombongan-rombongan onta yang angkat-angkat kuda-kuda yang perkasa. Heran semua. Itu kenapa ya ontanya Halimah matang kok jadi begitu? Ontanya menjadi kayak gitu. Larinya bisa ngebut, bisa ngalahin kita semua ini. Yang tadi dia ketinggalan sama kita yang di bawah siapa itu? Onta itu bisa tiba-tiba bisa ngomong itu. Goblok lu. Udah datang orang baik, ente gak pikirin, gak berkah kamu semuanya. Gak dapat rahmat kamu semuanya. Ini Halimah, orang gak punya apa-apa, tapi berkah bakal datang sama dia. Dan sekarang saya rasakan tubuh saya sehat, badan saya kuat, dan susu saya montok. Itu susunya montok kan? Ini masih kecil nih otak, susunya montok. Gak lama muncul susu. Nah Halimah kecapean minum susu itu. Begitu dia minum susu tadi itu, subhanallah, jadi sehat ya. Susunya montok juga dia. Akhirnya dia nyusui Nabi kita Muhammad. Bayangin, suaminya juga disusui, tapi disusui-susunya ontak. Belum, disusui-susunya ontak, sehat ya semua. Gak lama aja, itu Atan tadi itu sehat gemuk-gemuk, doyan kawin. Kawin yang mau beranak pinak. Akhir dari anak pinaknya tadi itu menutupi lembah. Ayat dan berkahnya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Dia nggak mengharap dari upah orang yang di situnya bapak ibunya nggak diharap. Dia diharap pahala di sisi Allah, ikhlas karena Allah. Makanya Allah berfirman, "Wa man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Siapa orang yang betul-betul menghendaki keberuntungan akhirat, saya tambah dari apa yang diinginnya. Kalau dia cuma minta upah si kecil buat dia, saya tambah lebih dari upah itu. Wontanya beranak pinak, akhirnya dijual onta sendiri, kambing-kambingnya nutupin lebat. Sampai orang-orang semua yang punya onta, punya kambing yang mau ngebalakan, kok dikit onta kambingnya nggak bisa. Dia bilang, kamu tuh kalau mau ngebalakan di tempat Halimah aja loh yang ngebalakan. Di mana nih? Ternyata di ngebalakan di tempat sampah-sampah yang kagak ada rumput, kok bisa gemuk-gemuk? Bukan dari semua itu, dari keberkahan Nabi besar Muhammad, dari tulus ikhlasnya itu orang tadi waktu mau nyusui. Akhirnya dia kaya. Susunya banyak, orang datang mau beli susu, mana dia tumpah dari susu tadi, ya kan? Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaya disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau dia cuma menghendaki keberuntungan dunia, saya kasih sebagian, enggak semuanya saya kasih. Itu pun kecil dari yang diharap, itu pun masih sebagian saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat saya enggak bakal kasih keberuntungan yang lebih besar lagi. Itu di dunia, belum nanti di akhirat saja itu Halimah Sa'diyah. Makanya mudah-mudahan kita ikhlas nanti semuanya. Amin ya rabbal. Jadi kalau udah ikhlas, gak usah dipikirin dunia kecil mah. Yang lebih dari ini semua kita nanti bakal dapatkan. Amin. Wa akhlis lahu fiha wa dum ala dzalik. Dan tetap kalau udah ikhlas terus sampai mati. Hatta talqahu jalla wa ala, sampai kamu semua menemui Allah yang maha luhur, yang maha tinggi. Wa yurdiyaka wa yurdu anka, sehingga Allah meridhai buat anda dan anda juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Wa yuhilluka dar karamati, dan Allah akan menempatkan anda nanti di rumah kemuliaannya. Apa itu? Surga, Jannatul Na'im, yang Allah sebutkan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Itu perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang takwa. Tajri min tahtiha al-anhar. Di surga itu mengalir sungai-sungai. Yang manis itu ada sungai susu, sungai madu, sungai khomar, sungai dari air tawar ladat dan disyaribinya. Lezat buat siapa yang meminumnya. Ukulu hadaim, makanannya buah-buahnya kekal. Yang kalau dipetik nggak hilang. Bayangin, setiap dipetik nggak hilang, kekal itu. Ada terus aktif banget. Ada oli dipetik sekali terus langsung nunggu lagi. Ukul hadain, kudilu hadan naungannya kekal, pernah hilang. Ya kan? Kalau kita kan ada musim kemarau, kalau lagi panas dingin kan. Subhanallah, musimnya tetap tidak lima sejuk rasakan. Ukul hadain mulwadiluha, tilka ubbal ladina taqaw, itu loh tempat kesudahan buat orang-orang takwa. Mudah-mudahan buat kita semua, amin. Tapi kebalikannya wa ubbal kafirin, dan tempat kesudahan buat orang-orang kafir adalah api neraka jahanam. Naudzubillah. Wajib ayuhal mu'minul 'asi, dan copotlah, tinggalkan apa?
Pergilah, larilah kamu hai orang-orang mukmin yang banyak maksiat, maksiat dan kemaksiatan. Wa tub ila rabbik, cepat-cepat tobat kepada Tuhanmu minha, dari maksiat tadi, min qabli an yanzila bikal maut, sebelum datang kepada kamu kematian. Naudzubillah min dzalik. Fatalqa rabbaka danisan khabisan. Kalau sudah datang kematian kamu dalam keadaan kemaksiatan, maka di situ kau akan merasakan yang namanya danisan. Apa hati? Satu hal yang disebutkan ulama, keadaan kotor atas diri kita, khabisan dan buruk amal kita. Nah, yang nanti menyebabkan kita bakal masuk neraka jahanam. Fatakunu kama qala Allah Ta'ala, sehingga kamu akan menjadi sebagaimana apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Taha ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Itu loh orang-orang siapa saja yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam, maka baginya api neraka jahanam. La yamutu fiha wala yahya. Di neraka enggak mati enggak hidup. Ini lebih parah nih. Mendingan orang kalau disiksa di dunia langsung mati enak. Ya kamu dicincang-cincang udah mati enggak ngerasain. Tapi di sana adabnya yang gede kayak gitu, enggak mati enggak hidup. Itu supaya kita ngerasain terus adab itu. Naudzubillah min dzalik. Wala ta'man illa tubadir bitaubat, dan jangan kau sedikit pun merasa aman kalau kau enggak segera bertobat. Jangan merasa aman. Mentang-mentang kita masih sehat, masih itu pikir itu aman, tiba-tiba dicabut saat itu gimana? Ya kan, jangan kita merasa aman kalau kita enggak cepat-cepat bertobat, bersegera dengan taubat min isyanika, dari kemaksiatan. Ayunazzilallahu bika iqaban min iqabih, sehingga Allah akan menurunkan buat kamu tadi siksa daripada siksa-siksanya. Fa'innal 'asi, sesungguhnya orang-orang yang maksiat di Rabbihim kepada Tuhan mereka itu sebenarnya apa? Dia dalam keadaan muta'arridin, ay muta'arriduna lidzalika fi kulli waqtin. Dia itu sudah senantiasa terbuka baginya peluang kalau dia bakal masuk ke dalam golongan orang-orang yang sudah dinas dalam api neraka jahanam. Itu sudah peluang dekat. Tinggal cepat-cepat bertobat, kalau enggak hati-hati pas mati dalam keadaan gitu, masuk golongannya. Naudzubillah. Makanya kalau habis salat duha itu kita disebut Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur. 100 kali. Itu Nabi kita sendiri dia enggak ada dosanya sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawmin mi'ata marrah. Demi Allah, saya selalu mohon ampun Allah dan bertobat sama Allah setiap hari 100 kali. Itu minimal. Nabi ngomong itu adalah aqwal, minimal, enggak kurang dari itu. Padahal Nabi gak ada dosa. Ya kan sudah dijamin masuk surga. Dari awal akhir gak ada dosanya. Awalnya akhir gak ada. Itu masih berbuat istighfar, taubat. Nah kita ini ada jaminan gak? Dosa kita yang lalu belum tahu diterima apa diampuni apa enggak. Yang ke depan apa lagi gak? Wah, mudah-mudahan diampuni semuanya. Makanya selalu istighfar, minta ampun. Walaupun diterima maksiat, minta ampun terus. Nanti akan mengangkat darajat kita. Fa innal 'asil rabbihim muta'addidun lidzalik. Berarti itu ada peluang dekat buat masuk ke dalam fi kulli waqtin, setiap waktunya dalam maksiat, dalam dosa. Alam tasma' qala Allah Ta'ala, tidakkah kamu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, afa aminal ladzina makaru sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul ardh. Afa aminal ladzina, apakah maka apakah orang-orang itu, yakni orang-orang yang selalu hadirin berbuat maksiat, makar sayyi'at, yang selalu membuat makar dalam perbuatan-perbuatan buruknya. Kalau berbuat maksiat hanya cuma gampang, dan juga kita obat sebentar, ya kan? Seolah-olah dia memiliki ngatur-ngatur makar kepada Allah SWT. Ayakhsifallahu bihimul ardh, dia merasa aman, dengan maksiat-maksiatnya. Kalau dia gak bakal dibenamkan oleh Allah di muka bumi, bisa aja deh gempanya kebuka blok, semua itu LGBT masuk rata, seret, rata langsung. Yang bilang no, anak udah dapat surat nikah nih, Allah, gila loh. Kita sudah disahkan melalui negara dan agama. Negara mana, agama mana? Ya kan? Kalau disahkan laki sama ayat dibenem ke semua. Nanti merasa aman, ini ayat. Gak denger nih ayat, gak ngeliat itu kejadian, ya kan? Alam tasma' qala Allah Ta'ala, afa amina alladziina makaru sayyi'at ayakhsifallahu bihimul ardh aw ya'tiyahumul adab. Atau dia merasa aman kalau nanti dia gak bakal datang sama mereka adab min haitsu la yash'urun, yang mana mereka gak menyadari kayak gitu semua.
Aw yakhudahum fi taqallubihim, ataukah mereka tadi itu enggak merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadap mereka di waktu-waktu yang mereka tadi itu dalam perjalanan, tiba-tiba lagi jalan kena petir nyambar mati, di WA di depannya stasiun ngobrol gini, atau pakai YouTube kena sinarnya tadi itu listriknya kereta api nyambung depak mati langsung. Waduh, dasar kalau buat orang dari mana itu ada? Kalau mau kasih sebentar, ya kan? Oh ya udah kita perlu lebih bama lebih mukjizin, sedangkan mereka sedikit pun nggak mampu menolak itu semuanya. Oh ya udah ala takhawuf, apakah mereka tadi itu nggak merasa lagi apa itu? Merasakan aman kalau Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan adab, ataukah dia nggak merasa takut kalau adab itu akan melimpah kepada mereka? Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Abdul Haddad menutup nasihat ini dengan doa, Allahumma ja'alna ya karim bitadkirika muttabi'in. Ya Allah, jadikan kami wahai Zat yang maha pemurah dengan semua peringatan-peringatan yang Kau berikan buat kami ini orang-orang yang mendapatkan manfaat dari semuanya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Tapi kalau nggak beriman, mau dinasihatin kayak gimana nggak mempan. Jangan kita malaikat dan nasihat nggak didengar. Nabi Muhammad kalau nasihat masih dibantah. Kemudian kita jadi orang beriman yang benar. Yang balik kita bika, dan mudah-mudahan ya Allah Kau jadikan kami dengan kitab-kitab yang Kau turunkan, wa rusulika dan rasul-rasul yang Kau utus kepada kami muttabi'in, kita semua orang yang mengikutinya. Wa ala ta'atika mujtami'in, dan ketaatan atasmu kami adalah orang-orang yang selalu berhimpun dalam ketaatan. Wa tawaffana ya rabbana muslimin, dan wafatkan kami wahai kami dan keadaan muslim, orang yang tunduk patuh terhadap-Mu. Wa alhiqna bis-shalihin, gabungkan kami dalam kelompok orang-orang saleh. Wa walidina wa ahbabina birahmatika ya arhamar. Begitu pula bersama orang tua kita, leluhur kita, sholihin sholihat, dan semua yang kita cintai dari orang tua kita dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang amat pengasih dari semua yang pengasih kami ya rabbal alamin.